Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini aku akan menjelaskan kisah dari Sayyidah Maryam binti Imran. Jadi, sebelum kita memasuki kisah Maryam binti Imran, kita harus mengetahui nih, Sayyidah Maryam ini terdapat dari garis keturunan siapa sih? Nah, di sini aku jelaskan, garis keturunan Maryam diungkapkan secara jelas dalam Al-Quran, yaitu ayahnya merupakan orang terpandang di kalangan masyarakat. Namanya Imran bin Yasum bin Amun bin Mansyah bin Hazkiyah bin Ahzik bin Yotsam bin Azoraya bin Amsyaya bin Yawishi bin Ahziha bin Yarim bin Yahfashato bin Aswabir bin Abaya bin Rohrohba'am bin Sulaiman bin Daun bin Ayyasyah. Dan ibundanya itu bernama Hana binti Fakuz bin Qatil, biasa dipanggil dengan sebutan Hana. Hana dan Imran merupakan suami istri keturunan dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka mempunyai keinginan kuat untuk mempunyai keturunan, walaupun usia mereka sudah renta, tetapi atas ketakwaan mereka, Allah menjabah doa-doa mereka. Namun setelah mendengar kabar gembira tersebut, Imran pun meninggal dunia. Lagi dan lagi ketakwaan dan keimanan Hana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana pun bernazar ketika mengetahui ia mengandung atas rasa syukur beliau pada Rabb-Nya. Nazarnya tersebut untuk menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis. Tibalah saat persalinan, Hana pun terkejut atas kelahiran putrinya, karena yang ia inginkan mempunyai seorang putra. Lagi dan lagi ketakwaan Hana diuji oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya ke Baitul Maqdis setelah balik nanti. Allah Ta'ala pun menerima nazarnya, yaitu bentuk balasan atas keikhlasan dan ketulusan hati Hana. Setelah Sayyidah Maryam balik, diserahkanlah beliau ke Baitul Maqdis. Selang beberapa hari meninggallah dunialah Hana. Lalu Sayyidah Maryam hidup sebagai yatim dan piatu. Nabi Zakaria lah dan istri yang mengasuh Sayyidah Maryam serta menjadi guru bagi Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam sangat tekun dan taat kepada agamanya. Tidak ada seorang laki-laki yang berani kepadanya saking terjaganya Sayyidah Maryam. Pada usia 16 tahun, Sayyidah Maryam tumbuh menjadi wanita yang salihah, sehat, dan juga cantik parasnya. Ketika malam hari, Sayyidah Maryam pun diuji oleh Allah Ta'ala dengan didatangi lelaki tampan. Beliau pun terkejut karena Nabi Zakaria alaihissalam membuat mihrabnya yang tinggi serta dilapisi tabit hingga 7 lapis, dan di setiap lapis tersebut memiliki pintu yang dikunci, yang kuncinya hanya dipegang oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Tetapi Sayyidah Maryam yakin bahwasanya Allah Ta'ala selalu melindunginya dari kejahatan. Ternyata lelaki tampan itu ialah malaikat Jibril yang menjelma menjadi laki-laki. Ia ingin mengabarkan bahwa Sayyidah Maryam akan mendapatkan seorang putra. Sayyidah Maryam amat sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang perawan yang belum menikah mempunyai seorang putra? Sayyidah Maryam pun menerima ketetapan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kabar mengandungnya Sayyidah Maryam semakin meluas. Beberapa fitnah pun muncul di Bani Israel. Mereka terheran-heran, wanita yang mereka anggap suci terkenal bisa hamil tanpa memiliki suami. Lalu Sayyidah Maryam pun memilih pergi dari Bani Israel. Ia pergi ke Bethlehem yang jaraknya sekitar 8 mil atau hampir 13 km dari Baitul Maqdis. Ia sedih, bahkan berangan-angan ingin mati saja daripada harus menanggung cobaan ini. Tetapi setelah itu, Sayyidah Maryam pun yakin bahwa Allah Ta'ala punya rencana baik dari cobaan yang ia dapati. Sayyidah Maryam pun menggendong bayinya pulang ke kaumnya, yaitu Bani Israel. Setelah kondisinya kembali pulih, ia membawa putranya ke Baitul Maqdis.
Sayyidah Maryam pun disuruh berpuasa bicara oleh Allah Ta'ala. Setelah sampainya di sana, Sayyidah Maryam mendapatkan celaan, makian, dan hujatan oleh kaumnya. Terkejutlah seluruh orang di tempat itu saat mendengarkan perkataan Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi dengan nada bicaranya fasih dan lantang. Penciptaan Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kesucian Sayyidah Maryam diselamatkan oleh Allah Ta'ala melalui putranya Nabi Isa bin Maryam. Jadi di sini Maryam benar-benar ikhlas dalam mendapatkan cobaan yang ia punya. Karena di sisi lain beliau tahu bahwa rencana Allah itu pasti ada, dan cobaan yang Sayyidah Maryam terima itu pasti bakal diberi kebaikan kembali oleh Allah Ta'ala. Di sini wafatnya Sayyidah Maryam terdapat dua versi, yaitu versi pertama, Sayyidah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam selalu menghadapi cobaan demi cobaan bersama-sama. Nabi Isa alaihissalam pun membawa ibunya pergi ke gunung Lebanon. Mereka berpuasa pada siang hari dan mendirikan sholat pada malam hari. Waktu terus berlalu, Maryam pun meninggal dunia. Hancurlah Nabi Isa alaihissalam hatinya, karena hanya ibunya lah yang ia miliki untuk berkeluh kesah dan berbahagia bersama. Bahkan Nabi Isa alaihissalam meminta Allah yaitu untuk berbicara kepada ibunya, hanya untuk mendapatkan kabar baik dari ibunya. Apakah ibunya baik-baik saja di sana? Bagaimana ibunya di sana? Setelah mendengar kabar tersebut, Nabi Isa alaihissalam pun tenang, karena ibunya di sisi Allah baik-baik saja. Bahkan di tempat yang paling indah, yaitu di surganya Allah. Dan versi kedua yaitu pada masa penyaliban. Orang-orang percaya penyaliban yang dilakukan ialah Nabi Isa alaihissalam, padahal bukan. Yang mereka salib melainkan seorang pengkhianat yang serupakan dengannya. Badawi mengatakan bahwa Sayyidah Maryam terus beribadah kepada Allah Ta'ala setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Lalu Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi untuk menemui ibunya. Dari sanalah hati Maryam berbahagia karena tahu bahwa putranya tidak meninggal di tiang salib. Dan As-Sayuti mengatakan bahwa Maryam dimakamkan di gereja Jamaniyah. Namun asumsi tersebut tidak didasarkan. Dari sini bisa kita lihat bahwa Sayyidah Maryam adalah simbol ibu yang mulia. Islam menjelaskan tugas dan pahala dalam hubungan orang tua dan anak secara umum, khususnya ibu. Al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk berbuat baik dan berterima kasih kepada orang tuanya. Perintah berbuat baik kepada orang tua seringkali dirangkai dengan seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Sayyidah Maryam yaitu seorang wanita juga harus banyak belajar memperdalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya, seperti Sayyidah Maryam yang gemar membaca kitab suci dan mengamalkannya. Tidak hanya itu, di dalam Quran surat Maryam ayat 23-25 secara gamblang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari wanita untuk menyambut kelahiran buah hatinya. Dan di sini kita bisa lihat kenapa Sayyidah Maryam itu disebut wanita suci. Dari cerita-cerita sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Sayyidah Maryam pun diuji terus-menerus oleh Allah Ta'ala. Ia tetap melakukan husnuzon kepada Rabb-Nya, yaitu ia masih melakukan ketakwaan kepada Tuhannya dan masih beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ia yakin bahwa cobaan yang ia dapati itu ialah ketetapan Allah Ta'ala. Tidak ada cobaan yang sia-sia yang didapati oleh Sayyidah Maryam. Dan kita sebagai wanita juga bisa mencontohkan Sayyidah Maryam, yaitu menjaga kesuciannya, seperti menjaga kesuciannya dari laki-laki. Seperti Sayyidah Maryam yang selalu menjaga pandangannya dari seorang laki-laki.
Dan di sini kita bisa lihat tidak ada yang sia-sia dari buah kesabaran. Pasti itu bakal ada hikmahnya dari sabar tersebut. Yang penting kita tuh ikhlas dan tulus menerima cobaan yang kita hadapi. Seperti cobaan yang terus-menerus yang didapati oleh ibundanya Maryam, yaitu Hana. Dan cobaan yang terus-menerus yang didapati oleh Sayyidah Maryam. Jadi, cukup sekian cerita singkat dari Sayyidah Maryam yang bisa saya paparkan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.